Welcome to Waswes Podcast. Halo semuanya, balik lagi di Waswes Podcast bareng aku Sarah, dan pastinya gak sendirian nih, kita udah kedatangan Pak Robi. Makasih Pak Robi udah nyempetin hadir pastinya di salah-salah kesibukan Bapak. Iya, sama-sama. Terima kasih juga atas undangannya kepada Waswes. Yes. Dari mana nih kabarnya Pak Robi? Alhamdulillah sehat pagi ini walaupun panasnya sangat bawah sekali ya. Kita di bulan Ramadan. Iya betul. Harus tetap produktif ya. Betul sekali. Kalau boleh tahu kesibukannya nih apa? Kesibukannya sekarang mengajar, dan juga kita khusus saya dan juga tim dosen itu sekarang di universitas sedang mempersiapkan untuk mahasiswa baru ya, karena ini akan memasuki semester ganjil semester depan. Jadi bagaimana target mahasiswa yang masuk ke prodi agribisnis itu bisa terpenuhi targetnya. Oke. Kalau boleh tahu nih, biar teman-teman yang nonton juga tahu, juga saya seputar agribisnis, boleh gak sih share apa itu agribisnis? Agribisnis buat teman-teman semua, sahabat-sahabat pendengar Waswes ya, bahwa agribisnis ini merupakan program studi yang diselenggarakan oleh Universitas, salah satu Universitas Setiabudi Rangkas Bitung. Ini usianya baru 1 tahun. Sampai dengan hari ini kita menyelenggarakan pembelajaran di bidang agribisnis, di mana agribisnis ini mempelajari terkait dengan sektor pertanian. Sektor pertanian ya, kita semua tahu ya sektor pertanian, sayuran, buah-buahan, kemudian juga kita kalau ya apa yang kita makan sehari-hari, apa yang kita konsumsi itulah produk pertanian. Dan di prodi agribisnis ini itu ada bisnisnya. Makanya agribisnis, agri itu pertanian, kemudian bisnis itu adalah bisnis. Usaha, disebut juga usaha tani ya, usaha di bidang pertanian. Namun kata bisnis di sini lebih menitik beratkan kepada bagaimana manajerial produk pertanian agar bernilai ekonomis lebih tinggi, sehingga bisa outputnya adalah keuntungan yang lebih bagi petani, yang berdampak langsung kepada kesejahteraan petani begitu. Itu untuk prodi agribisnis. Gitu. Oke, karena kita membahas tentang seputar agribisnis, dan agribisnis itu tentang tata usaha pertanian. Ya. Menurut Bapak ini tanggapan saja ya, karena sekarang nih harga beras lagi naik-naik. Betul. Bapak. Yes. Tanggapan Bapak itu seperti apa terkait hal tersebut? Harga beras itu fluktuatif, memang. Maaf, bagaimana? Fluktuatif itu saat hari-hari besar itu akan mengalami kenaikan. Di mana permintaan itu pasti naik. Ketika permintaan naik, pasti dong harganya akan juga naik, karena pasokan produk pertanian ini kan, produk pertanian itu tidak selalu memenuhi kebutuhan karena dia terbatas. Kan? Dia alam yang menyediakan, bukan mesin. Kalau sendal butuhnya berapa, tinggal mesin cetak berapa puluh ribu jadi hari ini. Tapi kalau beras butuh 3 bulan, setahun itu maksimal 3 musim atau 3 kali tanam begitu. Nah, karena jumlahnya terbatas, ketika permintaan naik, maka otomatis cenderung kemungkinan harga pun akan naik. Begitu. Jadi bagi masyarakat semua sebetulnya intinya harus tetap bersyukur ketika beras itu naik, apalagi ketika turun. Karena ketika turun ada juga yang menjerit petani. Betul. Gitu. Jadi harus bersyukur juga ketika naik, ya harus bersyukur masih ada beras yang bisa dibeli. Karena di negara lain ya mungkin defisitnya sangat sampai nggak ada gitu. Betul. Begitu. Jadi harus tetap bersyukur. Dan yang kedua ya, mari kita belajar sama-sama tentang pertanian agar manajemennya menjadi lebih baik, pasokannya menjadi aman, pasokan menjadi stabil untuk kebutuhan khususnya di dalam negeri ya. Gitu. Jadi intinya ada kedua belah pihak yang tergantung kondisi dirugikan dan juga diuntungkan. Dan pertanian terkhususnya seperti padi itu kan tidak semuanya padi sih, kayak tumbuhan seperti itu kan, sayur-sayuran tadi buah ya seperti itu
Itu kan dipengaruhi juga oleh cuaca seperti itu kan? Iya jelas. Semua tanaman itu kalau kita berbicara tentang tanaman, ini kayak kuliah gitu ya. Tanaman ini ya, kalau tanaman itu misalkan padi ya. Yes. Padi sangat jelas itu dipengaruhi oleh musim. Betul. Oleh musim, kalau musim hujan resikonya ya satu, dia kebanjiran. Kalau banjir dia ada hujan kan. Yes. Begitu. Kalau musim kemarau ya keringan. Betul. Belum lagi serangan hama dan sebagainya. Nah, jadi resikonya sangat tinggi. Maka sangat penting sekali bagi kita yang masih makan sampai hari ini, bagaimana khususnya di Kabupaten Lebak ini dan juga semua di Banten dan di Indonesia, pemuda-pemuda aja belajar bagaimana memanage produk pertanian agar menjadi produk-produk yang bisa menguntungkan. Dalam arti menguntungkan itu secara pasokan aman, secara harga pun dia masih ekonomis bagi petani dan juga bagi konsumen gitu. Itu dipelajari di program studi agribisnis. Kalau boleh tahu juga bagaimana solusinya agar tadi pasokannya stabil segala macam. Adakah saran-saran dari Bapak gitu? Saran dari saya agar pasokan stabil, pertama padi dan beras ya? Iya. Beras itu ketika ditanam berarti namanya padi ya. Oke. Padi. Jadi kalau udah jadi jangan disebut lagi beras. Jangan disebut lagi padi, tapi beras ya. Kalau kita tanam itu padi. Nah, padi ini agar nanti outputnya itu beras gitu. Beras itu makanan pokok kita. Agar stabil, pertama tentu para petani ini harus didukung oleh pemerintah, didukung oleh pemerintah secara total, secara maksimal. Betul. Ya, terutama harga pendukung atau harga pendukung harga produksi, harga faktor produksi padi itu di pupuk, alat pertanian kayak begitu, dan juga harga jual gabah itu harus menguntungkan bagi petani, tapi juga tidak merugikan ketika nanti setelah jadi beras. Begitu. Itu pertama, dukungan. Kedua, tanam secara serempak. Petani-petani kita harus serempak semua satu musim. Ya, satu musim misalkan di wilayah kita ya, wilayah. Memang dari Sabang sampai Merauke berbeda-beda musimnya. Nah, ini harus kompak. Harus kompak gitu. Nah, ini yang terjadi ketimpangan pasokan itu ketika tidak kompak nih. Dari timur ke barat ini gitu. Kan ini ada angin, ada musim panas, musim hujan gitu kan. Kita mempunyai wilayah waktu itu wilayah tengah, wilayah barat gitu kan, atau wilayah timur. Nah, ini masa tanamnya harus sesuai musim di daerahnya masing-masing gitu. Jangan jika orang tanam padi, yang ini harusnya tanam padi malah tanam misalkan kacang atau jagung misal di musim hujan tanam jagung. Mempengaruhi pemasokan. Ya, betul. Jadi harus konsisten, serempak konsisten. Kedua, harganya juga, karena petani gak mau nanam kalau harganya rugi yang ada. Jadi harga dulu dipastikan, kepastian harga, kepastian pasar. Gitu. Ya. Ketika itu semua sudah pasti, petani akan bersemangat memproduksi, ya. Kemudian juga harga jual itu juga dijamin oleh pemerintah, dilindungi oleh pemerintah, sehingga pihak-pihak ketiga selain petani dan pemerintah itu tidak sewenang-wenang menentukan harga, sehingga konsumen diuntungkan, petani sejahtera. Gitu. Jadi ada 3 solusi ya Pak ya, tadi dari dukungan dari pemerintah itu sendiri, dan juga serempaknya menanam padi, dan juga harga. Ya betul. Jadi kepastian harga dan juga kepastian pasar. Itu. Ini kita boleh flashback gak sih Pak? Boleh. Apakah sih yang mengantarkan Bapak sampai di profesi sekarang? Apakah latar pendidikan Bapak sama dengan sekarang? Kan banyak banget nih Pak ngambilnya jurusan hukum. Profesinya seperti apa gitu? Apakah sama gitu? Atau memang hobi Bapak juga di dunia pertanian sebelumnya? Jadi saya adalah anak dari bapak saya. Iya, saya. Saya anak dari bapak saya, dan bapak saya itu adalah adalah
salah satu abdi negara di bidang pertanian. Abdi negara di bidang pertanian yang kesehariannya dari dulu, dari sejak saya lahir adalah di sawah, mengurusi petani, mengurusi tentang bagaimana produksi pertanian menjadi baik, petani tercerdaskan dengan semua teknologi dan pertanian dan lain sebagainya begitu. Sehingga ketika saya lulus dari SMA itu, saya diarahkan untuk masuk pertanian. Begitu, ini masuk pertanian jurusannya agribisnis. Udah saya akhirnya ikut orang tua, karena cita-cita saya itu ya sebetulnya memang salah satu jadi dosen. Berarti sudah jadi dosen. Cuman dosen waktu itu dosen di bidang apa ya? Intinya dosen. Saya waktu melihat saudara saya yang dosen, dosen gitu. Ternyata ya banyak ada enak-enakan juga ada. Iya, Saya ingin jadi dosen, kuliah saya S1 agribisnis di salah satu universitas ya di Banten gitu, universitas negeri. Agribisnis, kemudian saya setelah 3 tahun selang 3 tahun saya masuk S2 pasca sarjana di agribisnis, bukan ilmu pertanian juga, konsentrasinya agribisnis. Ketika saya lulus, saya bekerja di salah satu lembaga negara yang mengurusi tentang kebijakan negara. Gitu. Nah, di situ banyak belajar terkait bagaimana caranya kebijakan itu dibuat. Kemudian setelah itu baru saya datang ke Setiabudi. Dan katanya Setiabudi mau buka prodi, akhirnya saya mulai dari awal sampai hari ini. Mengurusi tentang prodi agribisnis. Boleh nggak sih Pak share kesulitannya Bapak selama mengenyam pendidikan, terutama di dunia jurusan agribisnis? Yes, agribisnis. Kesulitannya yang pertama, saya ingin sampaikan bahwa setiap orang berbeda-beda. Betul. Setiap orang berbeda-beda, kesulitannya dan juga kemudahannya juga berbeda. Tapi ya saya pribadi yang saya rasakan ketika kuliah S1 dulu, kuliah sarjana itu, kesulitannya adalah terkait dengan gambaran terkait motivasi akan menjadi apa saya setelah lulus. Karena rata-rata mahasiswa, ini kebanyakan semua jurusan juga, ketika mau lulus itu bingung saya mau jadi apa, saya mau kemana, saya mau seperti apa. Nah itu penting untuk ditekankan oleh setiap dosennya. Karena dosen adalah motivator, dosen adalah guru juga, dosen adalah sebagai pembimbing juga. Bagaimana dia menjadi seseorang yang paham dan pakar di bidang apa yang dipelajari, seperti itu kan. Sehingga waktu itu saya mungkin tidak terlalu banyak berinteraksi dengan dosen secara dekat, banyak bertanya gitu ya, karena ya saya lebih banyak aktif di organisasi waktu itu. Akhirnya saya seperti apa, kayak gimana itu masih blank ketika saat itu. Intinya ruh pertanian agribisnisnya belum saya punya waktu itu. Karena tidak ada, saya tidak terlalu dekat dengan dosen. Karena gini, syarat menuntut ilmu itu gitu kata ulama, salah satu itu dekat dengan guru, wajib itu gitu. Kalau syarat dengan guru tidak dekat gitu ya, sulit. Jadi ruhnya itu, ilmunya itu kurang. Terus dekat dengan guru ya, dekat dengan guru, nanya segala macam dengan guru itu penting. Saya waktu itu tidak seperti itu. Saya biar di organisasi aja ya, ayo. Saya pernah ditanya demo, pernah, sering waktu itu ya. Demo gitu kan. Segala macam ya, layaknya mahasiswa seperti apa gitu kan. Maksudnya sampai hari ini. Kalau ini boleh nggak sih Pak tahu jenjang karir lulusan agribisnis? Agribisnis. Jadi pada teman-teman semua yang mau kuliah ya di jurusan agribisnis atau yang belum punya pilihan, khususnya yang belum punya pilihan mau kemana saya nih, mau pilih jurusan apa nih kuliah, ya
teman-teman jurusan agribisnis itu sangat cerah sekali menurut saya. Sangat luar biasa ilmu-ilmu yang dipelajarinya. Yang terpenting adalah kita harus tahu, mengenal dulu, mengakses informasi apa sih agribisnis itu, kemudian nanti kiprahnya saya akan bermanfaatnya itu berkarya di masyarakatnya, itu berkarya untuk masyarakatnya dan negara yang secara langsung ataupun tidak langsung berimpact kepada diri kita pribadi. Betul. Yaitu penghasilan, pengetahuan, ya dan lain sebagainya lah, gitu ya. Itu yang pertama. Seperti saya dosen, ya. Saya dosen bidang pertanian, ya. Kedua penyuluh pertanian. Penyuluh itu apa itu penyuluh pertanian? Dia yang mendidik secara langsung kepada para petani, menjadi coachnya petani-petani nih di desa-desa, di pelosok-pelosok. Agar apa? Agar tadi sejahtera, sesuai dengan ilmu pertanian yang ada. Jadi bertani itu dengan ilmunya, itu bukan asal tancap tanam jadi. Nah, gitu. Itu penyuluh. Kemudian juga manajer di perusahaan-perusahaan pertanian ataupun manajemen perusahaan-perusahaan lain, karena agribisnis ini di dalamnya terdapat ilmu manajemen, ilmu ekonomi yang dipelajari, ekonomi mikro, ekonomi makro, gitu. Kemudian human management, dasar sumber daya manusia, sumber daya air, itu semua mempelajari karena subsistem kita. Kalau saat ini kita berbicara tentang ekonomi saja, ya itu sempit, gitu. Itu sempit. Maksudnya secara sempit dalam artian menurut saya sempit itu ekonomi saja tidak membahas produknya, gitu, produk komoditinya yang komoditi ini yang akan dikelola SDM. SDM ini harus menguasai komoditi, gitu. Kalau kita tahu ekonomi aja, jurusan ekonomi, yang menurut saya kurang lengkap. Dia harus ekonomi apa nih? Ekonomi pertanian. Ekonomi pertanian berarti agribisnis dong. Betul. Dari hulu bagaimana memproduksi, dia harus tahu bagaimana memproduksi tanaman yang bisa memenuhi permintaan pasar dong. Ya, permintaan konsumen. Ya, kemudian dari hulu ke hilir. Bagaimana di hilir ini produk pertanian bisa menjadi misalkan etanol, bahan bakar nabati, kemudian dia jadi minyak goreng dari kelapa sawit, kemudian juga jadi PCO, virgin coconut oil, yang menjadi bahan dasarnya semua kosmetik yang dipakai oleh perempuan itu ada PCO-nya di situ. Ya, semua kosmetik, hampir semua kosmetik, semua sabun itu ada virgin coconut oil. Gitu. Itu diproduksi di pertanian oleh kelapa. Tanam kelapa jadi kelapa, tanaman tahunan sebutnya, perkebunan. Gitu. Jadi bisa jadi pengusaha juga, mau diproduksinya, mau di hilirnya. Di hilirnya tahu kan produk skincare dan sebagainya. Ya selama dia itu masih lebih banyak kepada ini herbal loh, kalau disebut herbal aja berarti dia produk alam gitu. Hampir 80% itu produk alam, walaupun tetap ya kimia itu sebagai alat untuk untuk merekayasa dari satu produk ke produk yang lainnya itu harus ada. Gitu. Jadi di agribisnis ini jenjang karir sangat luas ya Pak ya? Oh jelas sekali. Jadi anggota DPR juga bisa. Bisa banget. Bisa jadi presiden, sangat bisa. Gitu ya. Kan kalau maaf di orang-orang awam, khususnya di saya juga di daerah saya pasti menganggap pertanian jadi apa gitu, pasti tanggapannya seperti itu. Nah, tapi teman-teman jangan ragu buat sekali masuk di dunia agribisnis dan khususnya di Universitas Setiabudi Rangkas gitu. Orang Lebak, orang Banten khususnya ya. Di Banten itu cuma sekarang yang saya tahu ada di Banten itu agribisnis itu hanya ada 3 di Serang, maksudnya di Universitas Untirta, kemudian di Universitas Terbuka dan di Universitas Setiabudi Rangkas Bitung. Jadi buat teman-teman jangan ragu-ragu karena jenjang karirnya tidak meragukan. Iya, tidak meragukan. Betul. Nih, kira-kira kenapa sih harus masuk ke Universitas Setiabudi Rangkas Bitung, khususnya program studi agribisnis? Oke, program studi agribisnis. Teman-teman, agribisnis itu kita memilih jurusan itu yang harus sustainable loh. Betul. Yang tidak terbatas oleh waktu, yang sepanjang manusia ada, sepanjang dia masih makan, dia pasti butuh namanya produk pertanian.
Ya, produk pertanian. Ketika ada permintaan di situ pasti ada ketika ada permintaan di situlah ada bisnis. Betul. Bisnis. Kamu butuh apa? Saya menyediakan dan silakan. Di situ terjadi bisnis gitu. Iya. Nah, itulah maka bagi teman-teman semua mau yang di kota, yang di desa, Betul. yang di desa penuh dengan sumber daya lahan dan lain sebagainya, yang di kota gitu kan dengan marketnya yang luas, lebih luas ya, market pasarnya dengan persaingan harga yang sangat luar biasa. Bagi yang di Jakarta bisa akses kita sangat dekat sekali ya. Boleh. Itu dengan KRL. Jadi Rangkas Bitung itu sangat strategis. Alamnya sangat mendukung bagi pertanian agribisnis, sangat banyak sekali lahan yang masih tidak terkelola yang bisa kita manfaatkan. Kemudian juga bagi yang mau, saya mau jadi karyawan saja, ya perusahaan-perusahaan pertanian itu di Banten itu sangat banyak, gitu. Coklat yang diimpor, diekspor oleh Indonesia itu semua hampir sebagian besarnya salah satunya ada di Banten, gitu. Kemudian juga sawit di mana? Di Banten juga ada. PTPN kita punya sawit, ya PTPN punya. Kemudian apalagi kita sumber daya, misalkan untuk perikanannya, karena agribisnis itu dia subsistem, ada perikanannya, ada pertanian di sawah, gitu, ada pertanian di perkebunan, gitu kan, ada di laut juga kan, ada ikannya, gitu kan. Iya. Karena produk-produk itulah yang bisa dihasilkan dan menjadi suatu sistem, namanya sistem agribisnis, gitu. Itu yang luar biasa. Kita jangan kalah dengan negara-negara lain yang anak-anak mudanya sudah kembali mempelajari tentang pertanian, karena memang sangat menguntungkan sekali. Betul. Jadi buat teman-teman, yuk ditunggu jadi keluarga besar Universitas Setiabudi Rangkas Bitung, khususnya di program studi agribisnis. Ini kalau buat teman-teman maaf ya kurang mampu, bagaimana nih? Bagi teman-teman semua yang hari ini punya keterbatasan, misalkan kita tahu ya bahwa mahasiswa itu misalkan ada aja masalah yang terkait dengan ketidakmampuan untuk dalam hal biaya untuk kuliah. Biaya kuliah saya rasa di Provinsi Banten, Universitas Setiabudi ini biayanya masih terjangkau oleh masyarakat di Provinsi Banten. Namun bagi mereka bagi teman-teman semua yang merasa tidak mampu atau ingin mengakses kemudahan dalam hal pembiayaan kuliah, itu bisa melalui beasiswa. Ya, beasiswa ini bisa diakses ketika teman-teman semua sudah masuk atau sudah mendaftar kuliah, kemudian sudah mendaftar kuliah, sudah masuk kuliah di salah satu universitas, khususnya di Setiabudi. Itu ada beasiswa yang bisa diakses dan bisa kita sebagai pengelola program studi untuk mengarahkan beasiswa apa kira-kira yang bisa diakses untuk mahasiswa bisa membantu ya. Karena politik ingin membantu. Karena kita kalau udah beasiswa total semuanya gratis ya. Ya, syarat menuntut ilmu itu harus dengan biaya. Betul. Ya, tidak ada yang tidak gratis 100% ya. Kita harus punya bukan mental gratisan. Ya, kita harus berkualitas. Betul. Ya, maka walaupun ada beasiswa tetap kuliahnya harus sungguh-sungguh. Gitu. Kita harus berusaha bagaimana agar apa yang disediakan oleh pemerintah dengan beasiswa ataupun lembaga NGO dan lain sebagainya itu betul-betul bermanfaat sebagai tanggung jawab kita sebagai penerima beasiswa. Boleh nggak sih Pak share cara daftarnya di Universitas Setiabudi Rangkas Bitung, khususnya di prodi agribisnis? Baik. Untuk daftarnya teman-teman semua bisa mendaftar di pmb.usbr.co.id. Di situ teman-teman bisa akses di Google ya, bisa akses di pencarian Google di internet. Teman-teman silahkan lengkapi di situ persyaratannya, daftar, dan nanti pas ketika pilihan prodi, pilih prodi agribisnis ya. Pilih prodi agribisnis, itu ingat ya, pilih prodi agribisnis. Oke, kedua bisa menghubungi ke kita pengelola prodi, juga bisa langsung secara offline ke kita, kemudian nanti kita bisa arahkan untuk mendaftar online juga.
Jadi buat teman-teman gak usah ragu ya Pak ya. Ya, betul. Gak usah ragu, ditunggu nih jadi keluarga besar di Universitas Tiabudi Rangkas Bitung, khususnya prodi agribisnis. Iya. Gak kerasa udah di penghujung acara nih Betul. Pak. Ya. Boleh gak sih kasih motivasi buat teman-teman nih dari Bapak? Baik, teman-teman semua, kita saat ini ya khususnya teman-teman semua hari ini mungkin ada di fase di persimpangan jalan, di mana teman-teman harus memilih sebuah pilihan antara kuliah atau tidak, antara kuliah di A, di B, di Setiabudi atau di Universitas Setiabudi atau di Universitas C, D, E dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi masa depan itu ada di tangan teman-teman semua. Pilihanlah yang akan merubah teman-teman semua, bukan waktu. Karena kalau waktu, teman-teman semua, waktu akan terus berjalan. Kitalah yang menentukan akan kemana kita, gitu ya. Jadi pilih agribisnis sekali lagi, ya pilih agribisnis sebagai pilihan untuk menuju masa depan yang lebih baik. Gitu. Jadi intinya apapun itu kita yang menentukan. Betul. Oke. Pak Robi, terima kasih sudah sama-sama. hadir dan berbincang-bincang ria di Waswesos Podcast. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa share, like, comment, and subscribe.